cita-cita untuk kuliah. Ya, bisa kita mau kuliah di mana, kita mau sekolah di mana, ya itu yang akan kita pelajari saat ini. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Ya, ini ya bab yang kita pelajari. Shorai Nihong ni. Ini mohon maaf ya judulnya hiragananya ada yang miss. Nihong ni Ryugaku Shikai desu. Shorai Nihong ni Ryugaku Shikai desu. Ini mohon maaf tadi saya salah ini karena saya baca yang hiragananya ya. Jadi cita-cita saya adalah kuliah di Jepang. Ya, ini cita-citanya. Jadi ini juga kita akan belajar tentang masa lalu kita, juga belajar tentang masa depan kita. Oke, next. Ya, ini cerita foto-foto ini menjelaskan tentang masa kecil ya, kemudian di sini ada masa ceritanya masa depannya mau jadi apa gitu ya. Ceritanya ini masa kecilnya hobinya mancing sama ayah gitu ya. Nah, ini masa depannya sudah bekerja di kantor. Hai, di sini temanya adalah Jakarta de umaremashita. Ya, Jakarta de umaremashita. Jakarta ya, de itu di. Nah, umaremashita ini artinya lahir. Ya, Jakarta de umaremashita. Jadi lahir di Jakarta. Nah, di sini temanya, di manakah kamu lahir? Apakah kamu besar di tempat kota kelahiranmu? Apakah sudah pernah pindah tempat tinggal? Nah, kemudian saat masih kecil sering bermain di dalam atau di luar rumah. Kemudian apa yang kamu sukai saat masih kecil? Ya, nanti itu akan kita bahas di materi ini. Oke, ini adalah contoh ya. Lahir di mana, besar di mana, kemudian mungkin tinggal di mana dan bekerja di mana ya. Sekarang kita dengarkan dulu. Ini contoh kosakatanya. Kita dengarkan dulu, nanti akan saya coba jelaskan. Ichi. 生まれます。メダンで生まれました。Hai, umaremas itu artinya lahir. Ya. Kalau umaremashita artinya sudah lahir. Jadi kalau Medan de umaremashita artinya lahirnya di Medan. Oke, next nomor 2. に。育ちます。スラバヤで育ちました。Hai. Sodachimas ini artinya tumbuh. Ya, kita tumbuh besar, kita menjadi dewasa. Jadi tumbuh, dibesarkan, besar. Nah, Surabaya de Sodachimas berarti dibesarkan di Surabaya. Jadi cerita tokoh ini adalah dia lahirnya di Medan, tetapi dia sempat pindah waktu masih bayi dan besar di Medan. Sodachimas itu artinya besar atau tumbuh besar. Sodachimasta artinya Sodatemas akhirnya tumbuh besar di Surabaya. Next, nomor 3. 引っ越します。ジャカルタに引っ越しました。Nah,
Hikoshimas. Hikoshimas ini artinya pindah. Ya, berarti Jakarta ni hikoshimashita. Berarti pindah ke Jakarta. Ya, jadi kalau yang partikelnya D itu artinya di, tapi kalau partikelnya ni itu artinya ke. Berarti ya hikoshimashita pindah. Jakarta ni hikoshimashita berarti pindah ke Jakarta. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak. Tidak ada ya, berarti kita bisa lanjut. Nah, oke, sekarang kita nah, ini adalah contoh-contoh sekolah, ya, tingkatan-tingkatan pendidikan, tingkatan-tingkatan sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA, SMK, atau MA. Ya, MA kan madrasah aliyah ya kalau tidak salah ya, madrasah aliyah. Nah, kita dengarkan dulu ya pelafalannya seperti apa, nanti baru saya akan jelaskan. Ichi, 小学校 Ya, shogakko. Shogakko itu artinya sekolah dasar. Next, nomor 2. Belum, bos. Ya. Ni, 中学校 Ya, chugakko. Chugakko itu artinya SMP. Ya. Ya, kalau SMA sebentar. Ya, untuk SMA itu ada koko. Oke, sebentar ya. Coba dulu. Trouble sedikit. San, 普通高校 Ya, futsu koko itu maksudnya SMA yang biasa ya, tapi biasanya tidak pakai futsu, jadi karena koko saja itu sudah artinya SMA, ya, sekolah menengah atas. Nah, kalau untuk yang lebih spesifik, untuk misalnya SMK dan MA, ini ada bahasa Jepangnya. Kita coba dengarkan, mudah-mudahan tidak.
専門高校 Ya, Sengmong Koko. Sengmong Koko adalah ya tempat kita yang belajar sekarang, SMK. Ya, itu maksudnya Sengmong Koko. Sengmong Koko. Next, yang nomor 5, ini adalah Madrasah Aliyah.宗教高校 Ya, Sukyo Koko. Ya, ini adalah madrasah aliyah atau sekolah agama ya. Sukyo Koko. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan pada waktu kecil. Ya, walaupun mungkin terkadang waktu luang masih kita lakukan. Ya, kita coba dengarkan dulu. Nanti baru saya akan coba jelaskan. 1川で泳ぎます。よく川で泳ぎました。Oke, kawade oyogimas. Ya, oyogimas itu artinya berenang. Kawa ini artinya sungai. Berarti kawade oyogimas, ya, berenang di sungai. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin udah jarang ya berenang di sungai ya. Mungkin itu lebih ke zaman saya itu kalau berenang di sungai. Ya. Oke, next nomor 2. Ni 釣りをします。よく釣りをしました。Hai, tsurio shimasu. Tsurio shimasu itu artinya memancing ikan. Ya, yoku tsurio shimasu artinya sering memancing ikan. Ya, kalau tadi yoku kawade oyogimasu berarti dulu sering berenang di sungai. Tsurio shimashita, pernah memancing. Jadi dulu pernah sering memancing, ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, next nomor 3. 3人形で遊びます。よく人形で遊びました。Hai, ningyo di sini artinya boneka, ya. Sebenarnya ada lagi nui gurumi. Nah, bedanya kalau nui gurumi itu biasanya bahannya dari kain. Ya, itu nui gurumi. Kalau ningyo itu bahannya biasanya lebih ke plastik ya. Boneka. Dan nui gurumi biasanya lebih cenderung lebih banyak binatang, kalau ningyo lebih cenderung ke orang. Ya, ningyo de asobimasu. Berarti sering bermain boneka. Yoku ningyo de asobimashita. Berarti dulu sering bermain boneka. Next. Nomor 4. 4虫が好きです。虫が好きでした。Ya, mushi ga suki desu. Mushi di sini artinya serangga ya. Serangga mau itu kupu-kupu, mau itu belalang, mau itu kumbang, pokoknya semua yang berbuku-buku dan berkaki 6 itu disebutnya serangga. Nah, kalau dalam bahasa Jepang serangga itu disebutnya mushi. Nah, mushi sebenarnya di sini juga artinya tidak hanya serangga, karena cacing juga itu juga disebutnya mushi. Tapi kalau di sini konteksnya mushi di sini artinya serangga. Mushi ga suki desu. Suka dengan serangga. Mushi ga suki deshita. Dulu suka serangga. Kalau sekarang belum tahu. Bisa masih suka atau bisa tidak suka. Next, nomor 5. 5おしゃべりが好きです。おしゃべりが好きでした。Hai, oshaberi ga suki desu. Oshaberi ini artinya berbicara.
Ya, oshaberi ga suki desu berarti suka berbicara. Ya, oshaberi ga suki deshita. Dulu suka berbicara. Sekarang I don't know. Sekarang ya mungkin masih suka, mungkin tidak. Ya. Jadi oshaberi itu artinya berbicara, oshaberi ga suki desu berarti suka berbicara. Next nomor 6. 6、たこ揚げが好きです。たこ揚げが好きでした。Hai, di sini tako ya, tako di sini artinya layang-layang. Ya, tako age maksudnya menaikkan layang-layang. Jadi bermain layang-layang. Tako age ga suki desu. Jadi suka bermain layang-layang. Tako age ga suki deshita. Dulu suka main layang-layang. Oke, sampai di sini untuk hobi masa kecil. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau gitu. Sebentar. Berikutnya adalah kita akan belajar sedikit tentang dialog tentang lahirnya di mana gitu. Jadi kalau pada saat Anda bisa bertanya pada teman Anda dulu lahirnya di mana, nah Anda akan bisa menyampaikannya dalam bahasa Jepang. Oke, kita dengarkan dulu. そしてアダンで育ちました。そうですか。Oke, sebentar ya.どこで生まれましたか？アダンで生まれました。そしてアダンで育ちました。そうですか。Ya, ini ya. Jadi contoh dialognya seperti ini. Doko de umaremashita ka? Jadi lahirnya di mana? Ya, lahirnya di Padang. Ya, ya ini adalah contoh dialognya ya. Bentar. Mudah-mudahan nggak error lagi. Ya, ini contohnya ya. Doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Padang de umaremashita. Lahir di Padang. Soste Padang de sodachimashita. Lalu saya tumbuh di Padang. Jadi orang ini lahirnya di Padang dan tumbuh besar di Padang. So desu ka? Oh begitu. Nah, ini yang contoh dialog yang pertama. Nah, dialog yang berikutnya, ya ini saya usah pakai audio lah karena mungkin agak ribet juga. Nah, ini pertanyaan sama, Doko de umaremashita ka? Lahirnya di mana? Nah, jawabannya adalah Medan de umaremashita. Saya lahir di Medan. Soste Padang de sodachimashita. Lalu saya besarnya di Padang.
Jadi dia waktu lahir dan waktu dia besar, dia sempat pindah. Jadi besarnya di kota yang berbeda. Aso desu ka? Oh begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya ini adalah contohnya. Nah atau juga bentuknya seperti ini. Medan de umaremashita. Lahirnya di Medan. Shogakko no toki pada saat SD. Pada saat saya masih SD. Medan de umaremashita. Saya lahir di Medan. Shogakko no toki pada saat saya SD. Padang ni hikoshimashita. Saya pindah ke Padang. Jadi waktu dia masih SD, dia pindah ke Padang. Shogakko no toki, Padang ni hikoshimashita. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk materi ini? Tidak. Tidak ada. Oke. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu materi kita, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nanti setelah ini akan ada tugas kuis, ya. Kuisnya materinya di pembelajaran sebelumnya, bab sebelumnya. Nanti akan saya berikan di WhatsApp. Ya, mungkin sekitar jam 2-an deh. Ya, saya kasih tugasnya untuk semuanya, untuk kelas 10, 11, dan 12. Nanti saya kasih tugasnya. Dan tugasnya dikumpulkan di kertas. Ya, dikumpulkan pakai apa sih namanya? Apa itu namanya? Map itu. Ya, di map nanti dikumpulkan di sekolah. Ya, oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya Data Pitagoras Tintalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane, terima kasih sudah menonton.